Oh, gantung apa? Sepertinya ya. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab bersin. Dan telah berlalu kita membahas mengenai bagaimana mengucapkan kalimat yarhamukallah, atau yang disebut dengan tashmid. Itu merupakan adalah hak bagi orang yang bersin. Ya, namun sebagaimana kita telah jelaskan bahwa hak ini dimaksud adalah tidak layak untuk ditinggalkan. Ya, jadi sudah seharusnya atau sepantasnya kita bagi orang muslim yang mendengar saudara kita bersin lalu mengucapkan kalimat tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengucapkan yarhamukallah, yaitu namanya tashmid. Ya. Kemudian kemarin kita juga telah bahas bagaimana doa tersebut kita baca tergantung dari orang yang bersin, baik jenis maupun jumlahnya. Siapa yang masih ingat? Kalau perempuan yang mengucapkan, yang bersin mengucapkan tahmid, kita baca apa, Pak? Yarhamukillah. Masya Allah, yarhamukillah. Kalau dua orang yang bersin, laki-laki perempuan atau laki-laki kedua-duanya, yarhamu, yarham. Hanya ada yang masih masih ini. Ada yang jelas? Yarhamu kuma. Yarhamukumallah. Mimnya fathah, yarhamukumallah.
Kalau banyak laki-laki, kayak kemarin tuh kan kasusnya tuh ada ternyata ya di dapur bersihin berjamaah. Kita ngucapinnya apa? Masya Allah, yarhamukumullah. Ya, itu benar sekali. Ya mungkin agak sulit yang perempuan semuanya. Yarhamukunallah. Ada agak agak sedikit sulit ya. Yarhamukunallah. Baik, Masya Allah. Nah, kemudian kita juga belajar bahwasanya setelah membaca kalimat tersebut, orang yang bersin tadi mendengar dia didoakan, maka orang yang bersin itu juga mengucapkan balik. Ya, jadi orang itu mengucapkan balik dengan mengucapkan kalimat yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi yang pertama orang bersin itu memuji Allah, karena memuji Allah maka rewardnya, nah gitu, penghargaannya adalah dari saudaranya yang mendengar, yaitu diucapkan doa untuk dia, yaitu doa yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, didoakan rahmat. Kemudian setelah dia tahu dia didoakan oleh saudaranya, dia juga membalas kebaikan yang sama. Doa dibalas dengan doa, kebaikan dengan kebaikan. Maka dibalaslah dengan mengucapkan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yang artinya semoga Allah memberikanmu petunjuk dan memperbaiki segala urusanmu, baik hatinya diperbaiki maupun urusan-urusan dunia dan akhiratnya. Nah, ini doa yang luar biasa. Bahkan balasannya lebih baik. Bukan hanya satu, tapi mendoakan dua sekaligus, hidayah dan juga islah dalam balnya, al-bal. Ya, dalam hatinya, kondisinya semoga diperbaiki. Dua langsung sekaligus dipanjatkan. Luar biasa. Artinya ada anjuran di sini dalam syariat, ketika seorang memberikan kebaikan maka balaslah yang lebih baik, kalau nggak bisa yang serupa. Tapi jangan di bawahnya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan yang setara. Itu minimalnya. Kalau lebih baik, tentunya lebih baik lagi balasannya. Gitu. Kalau mau yang afdol, tentunya balasannya lebih baik lagi. Itulah kaidah dalam Islam. Jadi kebaikan nggak lang dibalasnya di bawahnya. Gitu. Ini tidak tepat. Baik. Sekarang kita masuk kepada adab yang berikutnya berkenaan dengan no tahmid, no tashmid. Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Jadi nggak ada orang yang bersin tidak mengucapkan tahmid, alhamdulillah, maka tidak didoakan, tidak ditashmid. Ya. Mari kita baca hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sa'ida Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Oh maaf, ini bukan Nabi SAW bersabda ya. Ini adalah sahabat yang lain. Ada seorang sahabat pernah meriwayatkan ini, atau sa'ida Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Dahulu ada dua orang laki-laki bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahaduhuma wa lam yushammitil akhar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentashmit, mengucapkan yarhamukallah kepada yang satunya. Kemudian namun beliau tidak mentashmit yang lainnya. Jadi beliau ada dua orang, beliau mentashmit satu orang tapi tidak yang satunya. Nah, kemudian faqala alladzi lam yushammithu. Ya. Orang yang tidak ditashmit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamukallah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atasa fulan fashammattahu wa atastu ana falam tushammitni." Ya Rasulullah, si fulan ini bersin,
engkau mentasmid, yaitu mendoakan dengan kalimat yarhamukallah. Tapi ketika aku bersin, engkau tidak tasmid, ya. Engkau tidak tasmid, engkau tidak mendoakanku rahmat. Nah, ini adalah satu hal yang bagus. Kalau terjadi sesuatu yang mungkin khawatir akan timbul suuzon, nah, gitu. Konfirmasi, tanya kepada orangnya, gitu. Ya, ini bagus sekali. Ketika kita merasa kok khawatir, kok saya nggak diperlakukan yang sama, muncul suuzon, tinggalkan suuzonnya dulu nih, konfirmasi dulu. Mohon maaf Pak, Mas, tadi kok begini ya? Kenapa saya begini, apa, disikapi seperti itu? Nanti akan dijelaskan. Gitu. Dia akan menjelaskannya. Mungkin ternyata kita yang salah, kita terlalu suuzon di awal, terlalu berpikiran negatif dulu. Ya. Ternyata nanti dia jelaskan begini dan begini begini, kita baru sadar, oh iya ternyata memang begitu. Ada sikap saya yang salah, mungkin seperti itu. Dipandang tidak baik dan lain sebagainya. Nah, ini juga demikian. Ya. Ini bagus sekali. Maka dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, paham betul karena ini belum tahu mungkin. Gitu. Ya. Jadi kemungkinan besar yang satu ini yang bertanya ini nggak tahu adabnya, belum tahu adabnya. Maka Nabi SAW mengatakan inna hadza hamidallah. Nabi SAW merespon, sesungguhnya orang itu mengucapkan alhamdulillah wa innaka lam tahmidillah. Tapi kalau kamu enggak mengucapkan alhamdulillah, itu alasannya. Oh, ternyata saya yang salah. Gitu. Saya enggak tahu, belum tahu adabnya kalau bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui bahwasanya kalau orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu tasmid. Gitu. Karena Nabi SAW melakukan itu. Dua orang, dua-duanya bersin, yang satu mengucapkan alhamdulillah, yang satunya tidak. Beliau hanya mendoakan yang satu tapi tidak yang lainnya. Dengan alasan bahwasanya ini merupakan adab dalam bersin. Sehingga betul oleh sebagian ulama yang mengatakan kalimat yarhamukallah adalah reward. Ya, suatu reward kayak penghargaan begitu bagi orang yang telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu yang bagus ketika kita melihat saudara kita melakukan suatu kebaikan yang merupakan ibadah, maka berikan dia reward. Reward itu nggak mesti materi, tapi doakan dia itu termasuk. Ternyata dia teman kita ini sedekah sekian banyaknya. Wah, masya Allah, barakallahu fiik. Itu kita memberikan reward kepada dia, kita doakan dia. Biasanya yang tahu itu didoakan, dia akan menjawab balas, wa fiikum barakallah. Jadi doa dengan doa. Ya. Sehingga termotivasi terus dengan kebaikan. Apalagi ada anak-anak, masya Allah, datang ke masjid lebih awal, duduk di soft terdepan. Ini kalau bisa kita juga doa, berikan dia reward, penghargaan. Ya, jangan diusir, tapi berikan dia penghargaan. Masya Allah nak, kamu hebat sekali sudah sampai jadi lebih awal. Barakallahu fiik. Semangat lagi ya, semangat terus, istiqomah. Semangat, nanti dia senang. Ya, karena itu adalah reward, karena seorang itu berbuat baik, menuju kebaikan, ya, merupakan salah satu amalan ibadah, itu kita perlu memberikan reward. Baik. Yang berikutnya, sekarang kita beralih ke adab yang berikutnya, yaitu tidak menambah bacaan tahmid. Nah, tidak menambah bacaan
bacaan tahmid. Riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hatas rajulun ila janbi ibn Umar faqala alhamdulillah wa salamu ala rasulillah. Nah, ini dia. Jadi seseorang pernah bersin di samping Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi ayahnya dan anaknya. Ya. Dia mengucapkan alhamdulillahi wassalamu ala rasulillahi. Ada tambahan. Tambahannya di mana? Wassalamu ala rasulillahi. Jadi sudah mengucapkan tahmid, kemudian dan semoga keselamatan bagi Rasul Allah, utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud tambahan ini. Kemudian qala Ibnu Umar kemudian mengatakan, menegurnya. Ya. Dia mengatakan wa ana aqulu alhamdulillahi wa salamu ala rasulillahi. Wa laysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Allamana an naqula alhamdulillahi ala kulli hal. Maka Ibnu Umar menegur orang tersebut dengan mengatakan, ya ini bahasanya, bahasa gaulnya. Enggak seperti itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Beliau mengajarkan kami untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Abdullah bin Umar, kita semua mengenal beliau bahwasanya beliau orang yang paling meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau paham betul bahwasanya Nabi SAW nggak pernah ngajarin kita kayak gitu. Perhatikan ini kaedahnya, Bapak Ibu, penting ini. Kaedahnya bukan kepada kiai, kepada ustadz, bukan. Tapi kaedahnya adalah bagaimana yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ibnu Umar menunjuknya ke situ, nggak ke ayahnya. Ayahnya khalifah, Khulafaur Rasyidin yang diikuti juga sunnahnya. Perbuatan-perbuatan Khulafaur Rasyidin itu boleh diikuti. Tetapi nggak ngomongin ayahnya. Ngomongin siapa? Sumber ilmu dari manusia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sumber ilmu bagi seluruh umat, maka kembalilah kepada sumbernya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Ibnu Umar langsung mengatakan Nabi SAW nggak ngajarkan kita gitu. Ya. Ada perbuatan amalan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, ya, tidak diajarkan Nabi SAW, kita katakan tidak diajarkan. Nabi SAW nggak ngajarkan begitu. Sebagaimana Ibnu Umar juga mengatakan demikian. Sehingga yang beliau ajarkan lalu beliau sampaikan di sini. Kemungkinan orang ini bukan berarti dia adalah orang yang tersesat, bukan ya. Tapi mungkin karena saking cintanya dengan Nabi SAW, sehingga kalimat tahmid itu ditambahkan dengan kalimat wassalamu ala rasulillah. Karena cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada Allah dengan tahmid, kemudian dengan mendoakan Nabi SAW, menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah. Tetapi ini salah, keliru tempatnya. Bukan di sini untuk menunjukkan dia cinta sama Rasulullah. Maka dari itu ditegur oleh Ibnu Umar. Seandainya itu baik, ucapan itu baik, tentunya tidak bakal ditegur oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, terkadang kan kita melihat atau kita berpendapat ini tuh baik-baik aja, tahmid bagus, memberikan salam kepada Rasulullah bagus nggak? Bagus. Tetapi ternyata salah tempat, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, langsung ditegur oleh Ibnu Umar. Gitu.
Ini perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Di sinilah letaknya. Jadi kalau kita ketemu yang seperti ini dan kita mampu, kita katakan, kita sampaikan. Ya. Dengan baik, ya, dengan sopan kita sampaikan. Lalu setelah disampaikan oleh Ibnu Umar, beliau juga mengajarkan. Enggak gitu, Nabi SAW mengajarkan demikian nih. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwasanya ada dua versi. Versi pertama mengucapkan Alhamdulillah. Versi yang kedua riwayat Imam Tirmidzi, yaitu Alhamdulillahi ala kulli hal. Baik. Sehingga cukup sampai di sini, tidak ditambah-tambahin dengan yang lainnya. Wassalamu ala rasulillah. Baraka alaih dan semuanya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, tidak perlu. Ya. Baik. Adab yang berikutnya yaitu variasi bacaan yang diperbolehkan. Nah, ini ada asar. Asar itu adalah perkataan sahabat ya, di sini maksudnya. Ada variasi bacaan yang diperbolehkan bagi orang yang ditasmid. Nah, jadi orang yang bersin didoakan yarhamukallah, maka ada versi bacaan yang diperbolehkan selain yang sudah kita ketahui tadi. Apa yang sudah kita ketahui? Yahdi, Yahdi apa? Yahdi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Baik, kita lihat di sini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar. Ya, Masya Allah ya, ini dari beliau kembali kita akan simak. Kana idza atasa fakhilan lahu yarhamukallahu qala, jika Ibnu Umar bersin dan mengucapkan alhamdulillah, lalu ada yang mengucapkan tasmid yarhamukallah kepadanya Ibnu Umar, maka Ibnu Umar membalasnya dengan mengucapkan yarhamunallah, yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Nah, sekali lagi. Yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Atau wa yaghfirul lana wa lakum. Ini adalah versi yang lain selain dari yang versi yang pertama. Yang artinya serupa ya. Semoga Allah merahmatiku dan kalian. Semoga Allah merahmati kami dan kalian. Wa yaghfirullahu lana wa lakum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami dan kalian. Dua juga dibalas ya sama. Ya, balasan yang pertama adalah rahmat, mendoakan rahmat kembali. Ya. Yang kedua ampunan. Ini luar biasa, ampunan. Ya. Dan menariknya di sini adalah beliau berdoanya dimulai dari dirinya sendiri, didoakan baru yang lain. Ini juga adab berdoa. Yarhamunallah, semoga Allah merahmati kami dulu. Baru wa iyyakum, dan kalian. Wa yaghfirullahu lana, dan semoga Allah mengampuni kami. Jadi yang berbicara ini doakan dirinya sendiri. Baru untuk yang lain, walakum. Dan semoga kalian juga mendapatkan ampunan. Gitu. Itu ada berdoa. Sehingga ketika berdoa dimanapun kita berada, ya kita panjatkan doa dengan mengangkat kedua tangan kita, maka dahulukan diri kita. Doa sebanyak-banyaknya untuk diri kita, baru yang lain. Ya, keluarga kita, saudara kita, teman kita, kaum muslimin seluruhnya.
Begitu. Nah, di sini adalah athar yang diriwayatkan dari dari Imam Malik, kitab Muwatta. Maka kesimpulan dari yang tadi yang kita bahas yaitu variasi balasan doa tasmid kita ada dua sudah kita dapati. Boleh kita baca yahdikumullahu wa yuslihu balakum ya. Atau versi kedua yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Ada dua versi. Sudah hafal, Pak? Coba ya. Saya bersin nih. Terus saya bilang alhamdulillah. Yahdikumullah wa yus. Wah, ini pada nggak semangat belum ngopi ya, Pak? Ayo sekali lagi. Kita latihan biar terbiasa. Ya, saya bersin kemudian saya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Yarhamukallah. Kemudian saya balas yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, kemudian saya bersin lagi alhamdulillah. Lalu yarhamukallah. Kemudian saya membalas dengan yang kedua versinya. Yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Nah, sudah. Sekarang kita balik. Nah, sekarang bapak-bapak yang bersin. Bacanya apa? Alhamdulillah. Saya bilang, ini banyak ya? Berarti ya, jamaah nih. Yarhamukumullah. Yahdikumullah yuslim balakum. Baik, sekarang yang versi kedua. Siap-siap. Silakan. Apa bacanya ketika bersin? Alhamdulillah. Yarhamukumullah. Masih bengong ini. Bingung. Bingung apa, Pak? Nggak kebaca ya? Ayo. Saya lagi yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfirul lana wa lakum. Oke. Kita coba ya. Saya mengucapkan yarhamukumullah. Yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Baik. Wah, ini besok pekan depan ini jadi ujian. Harus bisa, harus hafal. Baik. Berikutnya, adab yang berikutnya yaitu dua hal yang layak diperhatikan. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika bersin yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza 'atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sawtah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersin beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau dengan pakaiannya dan merendahkan suaranya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, ini yang dua hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama menutup wajah kita ketika bersin. Mau pakai tangan boleh, mau pakai pakaian boleh, mau pakai tapi pakaian sendiri ya, jangan pakaian temannya. Dan merendahkan suaranya. Jadi jangan dikeras-kerasin gitu, mau bersin, wah harus kayak ya mau di mana gitu teriak-teriak besar gitu. Padahal ini adalah bersinnya harusnya direndahkan suaranya. Jadi udah siap siaga gitu kalau orang mau bersin. Cimbus, ya dari Sabang sampai Merauke kedengeran itu. Nah, yang benar adalah merendahkan suaranya. Jadi ketika bersin direndahkan suaranya. Sebenarnya kalau dia nutup wajahnya dengan tangan sebenarnya
sudah mulai berkurang ya volume suara bersinnya itu. Ya. Jadi kalau bisa ya semaksimal mungkin kita rendahkan suara bersin itu yang keluar dari kita. Ya. Jadi jangan dikeras-kerasin karena mungkin mau biar denger kali ya gitu ya. Biar denger nih, biar saya didoain gitu. Saya bersinnya keras. Ya ini dihindari seperti itu. Ayo. Yang berikutnya, adab yang berikutnya yaitu berkali-kali bersin. Nah, ini sudah sempat kita bahas ya sedikit. Ini adalah dalil pertama. Ada dua dalil. Baik, kita lihat di sini dari Salamah bin Al-Aqwa ya radhiyallahu anhu pernah menyampaikan annahu sami'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atasa rajulun indah. Dulu beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yarhamukallah wa ya faqala ya lahu yarhamukallah. Ketika ada orang yang bersin di dekat beliau. Jadi ini memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jelas ini. Jadi sahabat yang mulia ini beliau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ada orang yang bersin di dekat beliau. Lalu Nabi SAW mengucapkan yarhamukallah. Berarti sudah jelas bahwa orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Thumma atasa ukhra. Kemudian dia bersin lagi. Thumma atasa ukhra. Kemudian dia bersin lagi. Maka ketika bersin lagi, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu mazkum. Ya, Nabi SAW mengatakan orang ini lagi pilek. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Nah, ini yang terjadi ya. Baik. Dalil yang kedua, ini dari sahabat yang sama, tapi dari jalur yang berbeda. Ini ada diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Dahulu atasa rajulu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana syahid. Dulu ada seorang yang bersin dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu aku hadir. Langsung dia mengklaim sahabat ini luar biasa. Saya itu ada di situ, ada di TKP. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamukallah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yarhamukallah. Tsumma atasa tsaniyah aw tsalitsah. Kemudian orang yang bersin itu kembali bersin sampai 2 kali atau 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza rajulun maskum. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang ini lagi pilek. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya, ketika ada orang berkali-kali bersin maka ini lagi pilek dia. Ya. Jadi tidak perlu didoakan terus gitu maksudnya, cukup. Maka dari sini kesimpulannya sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyampaikan bahwasanya 3 kali dia bersin berturut-turut maka setelah itu tidak perlu didoakan lagi. Ya, karena dia berarti itu lagi pilek. Ya. Yang perlu adalah kita kasih dia apa habatus sauda gitu ya. Kasih madu ya. Baik. Wedang uwuh. Wedang uwuh ya. Insyaallah. Baik. Pernah kejadian, Pak, gitu? Ada teman yang bersin 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu? 5 kali? Masya Allah banyak sekali. Sakit Pak itu deh. Hmm. Tiap kali 5 ya. Masya Allah. Ada apa itu? Saya tidak tahu. Perlu dicek.
Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya. Adab yang berikutnya adalah non muslim bersin. Nah, kemarin kita sudah sedikit bahas ini, gimana sih kalau non muslim bersin? Baik, ada dalil di sini di mana dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kana al-yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqul lahum yarhamukumullah. Dulu sebagian orang Yahudi berpura-pura bersin nih di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yarhamukumullah. Artinya apa? Semoga Allah merahmati mereka orang Yahudi. Liciknya orang Yahudi, licik. Ya. Karena tahu kebiasaan orang muslim seperti apa nih. Pengen didoain rahmat karena mereka tahu sebenarnya dalam lubuk hati mereka agama mereka salah. Tapi mereka nggak mau pindah, nggak mau menerima kebenaran, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai mereka seperti ini kelakuannya. Ya. Karena tahu di Islam itu begitu indah, apapun tentu ada doanya. Didoakan, bahkan doakan rahmat. Sebab luar biasa ini. Maka sampai orang Yahudi itu pengen Nabi SAW mendoakan. Tapi tentu Nabi SAW cerdas. Ya. Maka coba kita lihat, namun ternyata Nabi SAW mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Ternyata Nabi SAW mendoakan semoga Allah memberikanmu hidayah. Hidayah apa maksudnya? Hidayah kepada Islam. Dan memperbaiki hatimu. Hatimu itu loh, jangan ditutupi. Kafir, kafaro, menutup. Tertutup dia itu hatinya. Tertutup telinganya, tertutup pandangannya dari kebenaran. Ya, maka Nabi SAW mendoakan dengan hidayah dan perbaikan dari kondisi mereka, ya, dan juga hati mereka supaya bisa menerima Islam. Ya, luar biasa. Jadi nggak dibalas ya Rabu kalau Nabi SAW langsung tahu, malah mendoakan seperti ini. Ini ya diantaranya oleh karena itu sebagai ulama memberikan kesimpulan bolehnya kalau ada orang bersin, orang non muslim bersin, ya kemudian mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum atau hadakallah, itu juga boleh, sama saja artinya doanya memberikanmu hidayah. Kalau kita mungkin kesulitan ya tinggal kita bilang ya semoga Allah berikanmu hidayah kepada Islam. Ya. Jadi tidak masalah insyaallah. Tapi ingat bukan yarhamukallah. Ya, bukan yarhamukumullah. Baik. Rangkuman. Ini udah sesi terakhir dari adab bersin. Mari kita sedikit merangkum apa sih yang sudah kita bahas. Kita sudah membahas yaitu bahwasanya bersin termasuk hal yang baik. Ya, karena kita bersin dianjurkan untuk mengucapkan tahmid. Ya, yang menunjukkan memang sebagian ulama mengatakan bahwasanya adanya penyakit yang dikeluarkan dari bersin itu. Maka kita mengucapkan tahmid, alhamdulillah Allah telah mengeluarkan penyakit dari tubuh. Maka bersin itu termasuk hal yang baik. Berbeda dengan menguap itu tidak baik. Orang yang bersin dianjurkan untuk memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah. Memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah atau alhamdulillahi ala kulli hal. Tidak boleh ditambahkan dari lebih daripada itu. Bagi yang mendengarnya dianjurkan tasmid yarhamukallah. Bagi yang mendengar, saya lagi. Tasmid merupakan hak orang yang bersin lalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yarhamukallah disesuaikan dengan jenis dan jumlah orang yang bersin. Nah, tadi kita sudah sempat tanya jawab mengenai itu.
Bagaimana kalau perempuan? Bagaimana kalau dia 2 orang dan banyak orangnya? Kemudian tashmid merupakan reward bagi yang bersin. Sudah tadi kita jelaskan bahwa itu bentuk penghargaan. Kalimat yarhamukallah itu adalah penghargaan bagi orang yang telah berbuat baik. Ya, dengan dia menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa bersin. Bagi yang bersin dianjurkan membalas dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, atau yang barusan kita pelajari yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Oke. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan tashmid kepada non muslim, melainkan mendoakan mereka mendapatkan hidayah Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan, jika ada pertanyaan maka nanti insyaallah di setelah adzan. Sallallahu Nabi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.